30 Oktober 1938, Amerika Serikat dilanda perang. Sepasukan makhluk luar angkasa dari planet Mars menginvasi bumi. New York adalah sasaran pertama mereka. Drama yang diudarakan adalah War of the World. Di penghujung wejang, Menteri Dalam Negeri Taylor menerima telepon yang tampak terguncang. Rupanya, ia diminta pihak berwenang untuk menginterupsikan siaran tersebut dan mengumumkan bahwa semua itu adalah sandiwara belaka. Sejarah radio. Radio adalah buah perkembangan teknologi yang memungkinkan suara ditransmisikan secara serempak melalui gelombang radio di udara. Tahun 1896, Guglielmo Marconi menciptakan wireless telegraph yang menggunakan gelombang radio untuk membawa pesan dalam bentuk kode Morse. Sebuah department store di Pittsburgh lantas memutuskan untuk menjual radio secara massal agar orang bisa memenangkan siaran kornat. Westinghouse yang menyadari potensi ini lalu mendirikan stasiun radio pertama di dunia. Perkirakan tersebut tidak meleset. 100.000 radio terjual pada tahun 1922, melonjak menjadi 500.000 pada tahun 1923. Tujuan awal mendirikan stasiun radio adalah untuk menjual pesawat radio sebanyak-banyaknya. Radio di Inggris menempuh jalur yang agak berbeda. Pendengar tetap membayar pajak untuk radio, atau ada share pajak yang dialokasikan untuk radio. British Broadcasting alias BCC yang hingga kini tetap eksis mempertahankan standar tinggi dalam pengelolaan informasi dan hiburan. Format radio. Dalam arti sempit, format bebas berarti susunan item program dalam satu satuan waktu. Katakanlah, dalam waktu 1 jam, ini disebut format clock. Terdiri dari unsur-unsur seperti narasi, penyiar, siklus musik, termin iklan, promo radio, dan promo program. Laporan lalu lintas, laporan cuaca, reportase, dan lain-lain. Format clock dipadati oleh laporan lalu lintas ketimbang musik. Format radio pada era talk show radio berhasil meraih massa dalam jumlah yang signifikan. Bob Hope, komedian yang disebut sebagai tokoh legendaris perfilman Amerika, ternyata mengawali karirnya sebagai raja komedi di stasiun radio. Pada dekade 1950-an, ketika TV mulai meraih popularitas, format pada programming perlahan-lahan ditinggalkan. Saat ini radio semakin beragam karena sasaran targetnya juga semakin banyak. Jenis-jenis format radio berdasarkan pilihan konten tertentu. Yang pertama, musik radio, old time radio, all news radio, sport radio, talk radio, religius radio, dan radio ramalan cuaca. Format yang dihimpun oleh Arbitron diadaptasikan oleh berbagai radio termasuk radio-radio tanah air dengan modifikasi di sana-sini sesuai dengan sasaran target dan karakternya. Bicara dari segi persaingan bisnis pasar radio, pop alias radio yang menungsang format top 4 baik musik lokal maupun mancanegara merupakan pasar yang paling cepat jenuh. Revolusi radio. Sejak awal pemunculan radio telah menjadi komunikasi massa yang powerful. Bahkan, radio disebut juga sebagai The 50th Estate, kekuatan kelima setelah koran. Pada tahun 1930-an, radio terkenal di Amerika Serikat memiliki sejumlah radio di beberapanya. Cukup besar untuk menyelenggarakan live concert. Dari perspektif teori determinisme teknologi,
Perkembangan teknologi bukan hal yang sederhana. Pada awalnya, radio dimaksudkan sebagai alat telekomunikasi yang menjalankan fungsi sosial melayani masyarakat. Radio sebagai industri media baru dimulai pada saat KDKA didirikan di Pittsburgh pada tahun 1920. Sindikator adalah organisasi yang memproduksi program untuk dijual kembali pada outlet media lainnya. Iklan adalah buah dari inovasi tak disengaja yang peluangnya mengeksploitasi aspek ekonomi radio.